Ruaini, wanita asal desa Pendopo, Palembang beberapa tahun yang lalu menikah kembali dengan pria bernama Jasa Haryanto. Ruaini sendiri sudah memiliki anak, seorang anak laki-laki bernama Mulkan yang usianya 18 tahun. Sehari-hari, keluarga Ruaini dan suaminya mencari nafkah dengan berkebun. Namun, pada Jumat malam tanggal 8 Juli 2022, suaminya Haryanto menemui ajalnya. Pria itu dihabisi oleh anak tirinya Mulkan. Perbuatan Mulkan bukan tanpa alasan. Mulkan yang memang sudah menyimpan marah kepada tirinya itu, malam itu tak sanggup menahan amarahnya setelah mendengar jeritan sang ibu. Malam Jumat itu, Haryanto mengaku sedang tak enak badan kepada Ruaini sang istri. Sambil mengomel, pria itu menyuruh istrinya ke warung untuk membelikan soda. Ruaini pun pergi ke warung dan kembali ke pondok bersama soda pesanan sang suami. Haryanto bukannya berterima kasih kepada Ruaini. Pria itu malah memarahi istrinya. Entah apa saja omelannya pada sang istri. Ruaini yang tak tahan dan tak ingin ribut kemudian bergegas keluar pondok. Melihat istrinya berjalan keluar, Haryanto kemudian memanggil Ruaini. Panggilan itu tak digubris Ruaini. Wanita itu terus saja jalan pergi. Haryanto pun mengamuk. Dia berteriak mengancam akan menembak kepala Ruaini. Namun, Ruaini tetap memilih keluar. Ia malas meladeni suaminya yang memang bertabiat buruk itu. Melihat istrinya tak mau mendengar perintahnya, pria berusia 40 tahun itu lantas mengambil senapan angin. Dan, dor, suara tembakan senapan angin terdengar. Haryanto menembak kepala belakang Ruaini. Wanita itu pun menjerit kesakitan. Ruaini pun jatuh tersungkur dengan kepala yang mengucurkan darah. Wanita itu kemudian berteriak kesakitan dan meminta tolong. Teriakan Ruaini terdengar oleh Mulkan, yang kala itu sedang bersama sepupunya Asefta. Dua remaja itu berlari mendatangi pondok. Setelah sampai di pondok, Mulkan sudah melihat sang ibu terkapar meringis menangis kesakitan sambil memegang kepalanya yang mengucurkan darah. Sementara ayah tirinya hendak menghantamkan senapan angin miliknya ke arah Ruaini. Mulkan sadar jika sang ibu sudah ditembak ayah tirinya. Lantas, ia mengambil parang, kemudian berlari ke arah ayah tirinya. Dengan amarah yang tak lagi terkendali, Mulkan membacok kaki Haryanto 1 kali. Tak puas dengan bacokan, Mulkan secara sadar mengambil pisau yang ia lihat. Remaja itu lantas menikam 8 kali rusuk ayah tirinya itu. Haryanto pun tumbang bersimbah darah. Tak butuh waktu lama, pria itu pun meninggal terkapar di dalam pondok. Mulkan kemudian menghampiri ibunya. Ia memeriksa kondisi sang ibu. Sementara Asefta, sang sepupu, hanya bisa terdiam. Remaja 15 tahun itu tampak tak percaya dengan apa yang telah ia lihat. Mulkan lantas meminta tolong pada Asefta untuk membawa sang ibu ke bidan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Asefta pun lantas membawa bibinya pergi dari pondok. Sementara itu, Mulkan tinggal dalam pondok bersama mayat sang ayah tiri. Setelah Ruaini mendapatkan perawatan dari bidan desa, Asefta lantas membawa pulang bibinya ke pondok. Ruaini pastilah tak ingin jika anaknya dipenjara. Malam itu juga, mereka sepakat mengubur mayat Haryanto di kebun karet yang jaraknya tak jauh dari pondok mereka. Mulkan sendiri yang menggali tanah. Lantas, ia meminta bantuan Asefta untuk mengangkat mayat Haryanto. Esok paginya, mereka bertiga bekerja seperti biasa di kebun karet. Mereka bertingkah seakan-akan tak terjadi sesuatu. Namun, ternyata mereka bertiga merasa gelisah.
Hari itu juga Rohaini berangkat membawa anak dan keponakannya pergi dari desa Bandar Agung. Mereka menemui keluarga yang ada di Bengkulu. Sesampainya di Bengkulu, Rohaini bercerita pada keluarganya tentang apa yang sudah terjadi di Palembang. Keluarga yang mendengar itu lantas menasihati ketiganya agar menyerahkan diri saja ke kantor polisi. Tanggal 10 Juli 2022 pukul 10 pagi diantar oleh keluarga. Rohaini bersama anak dan keponakannya lantas menyerahkan diri ke Polsek Kota Padang Bengkulu. Mulkan pun ditahan, dia dijadikan tersangka, sementara sang ibu dan sepupunya menjadi saksi. Remaja 18 tahun itu didakwa pasal 338 KUHP atas kasus pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Menurut saya harusnya Mulkan dibebaskan, karena kan yang ia lakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Apa bedanya ketika polisi menembak mati begal? Ya, semoga saja Mulkan mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Demikianlah kisah dan cerita dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.